Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad 28 Januari 2024 bertepatan dengan 16 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dari kajian tafsir dan qiraah asyarah di surat Al-Balad, yang pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang kelima. Maka langsung kita masuk kepada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Maka qiraah yang kita baca dari qiraah Hafiz an Asim, ayahsabu dengan fathah, maka hamzah muraqqaqah dan ya muraqqaqah, ayah dan ha muraqqaqah, sabu maka semuanya muraqqaqah. Ayah sabu, maka di sini kalimat semuanya muraqqaqah. An kadzalik muraqqaqah dari hamzah dan nun. Lan juga muraqqaqah dari lam wan nun. Yaqdiru, maka kalimat yaqdiru di sini barulah ada mufahhamah, dan yang diinginkan qafnya yang dari harfu tafkhim yaqdiru, dan dia mufahhamah dari tabaqah yang kedua fi darajah atsaniyah, karena dia dalam keadaan fathah, walakin kadzalik dalam keadaan sukun, dan sebelumnya fathah yaqdiru. Maka dal muraqqaqah dan ra yaqdiru, maka di sini juga mufahhamah dalam keadaan fathah dan bukan dari mad. Maka kalimat yaqdiru di sini dua mufahhamah. Pertama qaf dan yang kedua ra. Dan perbedaan keduanya, qaf tafkhim abadiyan, dan tafkhim abadi dia hanya ada 7 harf, seperti diucapkan oleh Ibnu Al-Jazri, khussa dhabtin qil. Maka di sini khussa dhabtin qil, masuklah qaf, syahidnya qil, qaf dan dha, dan maknanya dia dalam keadaan tafkhim muabbad, dalam keadaan apapun, dari harokat apapun, bahkan dia sukun, fathah, kasrah dan dhammah, maka dalam keadaan tafkhim. Seperti di sini dalam keadaan sukun dan sebelumnya fathah yaqdiru. Adapun ra, maka dia dalam keadaan tafkhim muaqqad, bukan muabbad. Maksudnya tergantung kepada harokat yang ada. Dan di sini dalam keadaan harokat yang fathah, maka di sini mufahhamah yaqdiru.
Adapun kapan dia dalam keadaan tarqiq, maka dalam keadaan kasrah atau dalam keadaan sukun sebelumnya kasrah. Maka dalam keadaan kasrah risalatik ra majrur. Dan dalam keadaan sukun jika sebelumnya kasrah seperti fir'aun, maka ra dalam keadaan muraqqaqah. Adapun di sini ra dalam keadaan mufakhamah dikarenakan dia adalah dalam keadaan fathah, maka disebutkan dengan tafkhim. Adapun Fir'aun dalam keadaan muraqqaqah dan risalah dalam keadaan muraqqaqah, maka ini menjadi pendalilan bahwa ra tafkhim muaqqatan maknanya tergantung dari harokat yang mendukungnya. Dan di sini an lan, maka nun sakinah bertemu dengan lam, maka di sini hukumnya idgham bi gunnah. Apa makna idgham? Makna idgham adalah udkhila. Ma makna idgham? Kalam bas. Bal. Alla yaqdira wala ta'rif idgham wala shay, walakin kalam. Uktub tasma. Bait qalil انت. Bait هنا أطراف. Bait min sahibul kulman هذا. عبد الرحمن يتكلم في الدرس. An lan fanun as-sakinah bertemu dengan lam, maka di sini masuk gunnah dan masuk idgham. Idgham bi gunnah. Ma makna idgham? Udghima maknanya adalah udkhila syai' fi syai'. Maka idgham maknanya an lan nun sakinah huna dimasukkan kepada lam, maka tidak dibaca an lan tapi allan. Paham? Ini idgham. Adapun makna bi gunnah, maka an nun di sini selain tadi masuk kepada lam dan dia dibaca dengan gunnah, maknanya makhrajnya dari khaysum. Kalau asli dari an nun sakinah, di mana makhrajnya? Atraful lisan ma'al hanaq al-a'la. Naninu an. Namun di sini karena an masuk kepada lam jadi al, dan tidak cukup dengan idgham nun dimasukkan kepada lam, tidak dibaca nunnya tapi al, dan juga dibaca gunnah, maknanya masuk kepada makhraj khaysum, al dari hidung. Ini dia yang dinamakan dengan gunnah. Maka berpindah dari makhraj nun naninu an menjadi idgham kepada lam, dibaca jadi al, dan tidak cukup makhrajnya di lam lalilu al, tapi gunnah makhrajnya min khaysum menjadi al hidung al. Maka cara mengecek yang baik, tutup hidung kita. Di saat ditutup hidung kita maka tidak bisa melaksanakan gunnah, maka berarti idgham bi gunnah kita sukses. Coba Allah, allai, maka Allah, maka di sini sukses. Maka
Di sini idgham dan la yaqdira. Idgham yang kedua. Maka la yaqdira nun bertemu dengan ya dari kelompok yanmu, maka idgham bi gunnah. La yaqdira dari khaysum. Kalau tadi allai, maka idgham bila gunnah. Maka ada dua idgham. Dari segi idgham tadi kami sebutkan bahwa idgham adalah masuknya harf kepada harf yang lain. Maka an-lan jadi al, lan yaqdira menjadi lai. Namun bedanya an dengan lan, karena lam maka dua huruf lir, lam dan ra bi ghairi gunnah, sehingga tidak masuk dari khaysum. Adapun la yaqdira maka dia masuk kepada gunnah, la yaqdira maka dari khaysum. Perlu diperhatikan di sini dari perbedaan keduanya masuk kepada gunnah dan ghairu gunnah. Maka yang ghairu gunnah di sini allai tidak panjang, allai, tapi lai yaqdira panjang karena gunnah. Maka di sini perbedaan idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah. Idgham bi gunnah dia panjang dua harokat dan makhrajnya dari khaysum. La yaqdira, la yaqdira. Adapun an bertemu dengan lan hanya idgham tapi bi ghairi gunnah. Dia idgham karena nun dimasukkan kepada lam al. Namun di sini tidak masuk kepada khaysum alla. Dan juga tidak panjang allai yaqdira. Yang panjang lai yaqdira. Alla di sini tidak panjang. Dan perhatian seperti ini sangat penting. Karena nanti di dalam qiraah pun ada qiraah yang tidak membaca idgham bi gunnah. Padahal dia idgham bi gunnah dari segi qiraah hafs, namun dari segi qiraah yang lainnya tidak idgham bi gunnah. Maka ini dinamakan dengan qiraah Ibnu Katsir. Iqaban lak barid. Maka di sini la yaqdira panjang dua harokat, la yaqdira, allai yaqdira, allai di sini tidak panjang. Namun la yaqdiranya